Hai study mates, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study. Hari ini kita akan belajar tentang author's POV, yaitu author's attitude and opinion. Jadi untuk materi author's POV ini akan dibagi jadi dua video. Yang pertama ini ngebahas author's attitude and opinion, sedangkan yang kedua itu ngebahas author's writing organization and coherence. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh CSR PT Infomedia Nusantara. Oke, sebelumnya kenalin, nama aku Carissa dari Ilmu Ekonomi FBB UI Angkatan 2023. Oke, what are we going to study? Jadi hari ini kita akan belajar author's purpose atau intention, terus author's attitude, author's opinion, lalu di akhir kita juga akan latihan soal. Oke, yang pertama author's purpose or intention. Ya, jadi intinya author's purpose itu ya alasan atau motivasi dari autorsnya untuk nulis. Jadi kayak kenapa sih dia nulis gitu, tujuannya untuk apa sih gitu. Dan ya pasti kalau kita mau nulis sesuatu pasti ada tujuannya kan. Kayak kita baca aja ada tujuannya, apalagi nulis. Terus typical questions-nya ya seperti ini. Kemarin kan ya ditanya author's purpose, terus goal, mean, gitu, terus why, kenapa autornya nulis passage ini, terus motivasi, atau juga secara jelas ditanya intention or purpose. Gitu. Oke, author's purpose ini secara utamanya bisa dibagi jadi 3, yaitu persuade, inform, dan entertain. Jadi kalau secara utamanya ini 3 ini, tapi juga nggak nutup kemungkinan ada purposes yang lainnya. Tapi ya we're back to basic gitu. Jadi pertama persuade, ini untuk mempengaruhi atau meyakinkan pembaca supaya setuju sama pandangan dari autornya ini terhadap suatu subjek atau topik. Contohnya kayak poster layanan masyarakat ya, contoh secara generalnya ini kayak pas COVID ya, supaya penyebarannya nggak makin parah gitu. Lalu yang kedua, inform, untuk mengajarkan atau memberi informasi tentang suatu subjek. Dan contoh yang paling seringnya itu newspaper gitu. Jadi tujuannya kan untuk ngasih informasi, ngasih berita secara faktual dan aktual ke pembaca. Lalu ada entertain, to amuse and delight, untuk menghibur dan bikin senang gitu. To interest or appeal, untuk menarik perhatian dari pembacanya, imajinasi pembacanya. Contohnya ya storybook gitu, naratif teks. Oke, jadi ini aku ada nyiapin 3 contoh teks yang topiknya sama tentang cats, tapi purpose-nya beda. Jadi teksnya beda. Dan ya mungkin ini a little practice. Jadi aku mau kalian coba nentuin nih dari 3 ini, yang mana ya termasuk tujuannya persuade, inform, atau entertain. Tuh. Yang sebelah kiri ini text 1, yang tengah text 2, dan yang sebelah kanan text 3. Oke, boleh dijawab di komen ya. Text 1 nih apa, text 2 apa, text 3 apa. Oke, langsung aja kita bahas. Jadi teks yang pertama itu persuade. Jadi kelihatannya udah jelas ya. Keseluruhan teksnya itu kayak mau pembacanya itu ayo miara kucing gitu. Terutama yang kalimat terakhirnya. Go and get yourself a pet today. You definitely won't regret it. Jadi kayak ayo kita punya pet gitu. Lalu teks yang kedua inform. Dan kayak secara keseluruhan juga lumayan jelas ya. Dan by the way, ini aku teksnya ambil dari Britannica.
Dan itu adalah website dan buku terkenal untuk ensiklopedia ya. Jadi sini juga udah jelas ya. Di kalimat pertama aja ada nama latinnya cat gitu. Dan secara keseluruhan juga kata-katanya cenderung baku gitu, kayak academic words banget ya. Jadi tujuannya ya buat ngejelasin tentang cat. Oke, lalu yang terakhir entertain. Ini juga udah lumayan jelas ya. One day ini ciri-ciri naratif banget ya. Ciri-ciri cerita fiksi banget. Tuh, terus overall kayak kita baca ya tujuannya buat menghibur kita gitu dengan ceritanya. Oke, lalu author's attitude. Oke, jadi pengertiannya intinya ya, author's attitude ini tuh kayak apa sih yang autornya rasain gitu tentang subjek atau topiknya. Typical questions-nya seperti ini, yang ditanya attitude atau tone. Oke, author's attitude dalam bentuk adjectives gitu. Jadi overall tuh bisa dibagi jadi 3, positif, negatif, sama netral. Dan dari ini bisa dibagi lagi adjectives yang termasuk positif itu ada positif, optimistic, approving, thoughtful, persistent. Sedangkan kalau yang negatif, critical, pessimistic, uninterested, doubtful, cautious. Sedangkan kalau netral, ini kayaknya biasanya cuma netral sama realistik. Tapi kalau dari teman-teman nih ada yang punya ide, apalagi sih contoh adjectives lain nih yang termasuk positif, termasuk negatif, atau neutral attitude, boleh ditambahin di komen ya. Oke, menurutku ada sedikit tips or tricks gitu untuk nentuin author's attitude. Itu yang pertama itu kayak baca secara garis besar teksnya buat dapetin vibes atau mood dari keseluruhan paragraf atau teksnya itu. Dan biasanya disebut istilahnya skimming. Gitu. Jadi dari situ kayak kita bisa dapat kira-kira nih attitude-nya positif, negatif, atau netral. Gitu. Terus sudah itu kalau misalnya kayak masih belum nemu attitude-nya, itu bisa juga dengan baca lebih fokus buat nyari kata kunci yang nonjol nih, nunjukin attitude-nya. Apakah dia setuju atau gak setuju sama topik, terus kritis atau chill aja gitu. Terus bisa juga dengan perhatiin konteks atau contextual clues. Jadi baik lagi yang author's purpose gitu. Terus mungkin kalau ada informasinya, siapa autornya, latar belakangnya, kayak contohnya apakah dia presiden, jurnalis, nulis novel, atau yang lainnya. Gitu, karena pasti tujuannya juga beda kan kalau beda orang. Itu dan cara penyampaiannya beda. Dan juga konteks di dalam teksnya itu sendiri kayak settingnya. Itu, dan yang pastinya kuncinya adalah practice. Itu sering-sering aja latihan soal dan baca berbagai macam teks gitu. Oke. Lalu ada author's opinion. Ya, jadi intinya apa sih yang autornya pikirin tentang subjek atau topiknya. Terus atau kayak author's POV itu atau judgement-nya tuh. Dan typical questions-nya ya ini the author believes that, assumes that, holds assumption that the author would most likely agree with. How does the author seem to feel about? Atau ya ditanya secara jelas author's opinion-nya apa gitu. Oh ya, sebelumnya menurutku ya ada 2 jenis teks nih untuk soal mencari author's opinion.
Gitu. Yang pertama itu cenderung mudah atau obvious, udah ada kata kunci yang nunjukin ini opini. Kayak in my opinion, I think, I feel, bla 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 sure, bla 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 must. Yang nunjukin kritik atau harapan dari author. Gitu. Terus yang kedua itu cenderung sulit karena implisit. Autornya nggak mau nyebutin secara jelas, ini opini saya. Tapi kalau kita baca baik-baik, kalimat atau bagian tersebut itu tuh opini. Itu dan makanya kita perlu juga buat ngerti bisa bedain facts dan opinion gitu. Bedanya fakta sama opini. Dan ya yang pastinya kuncinya juga praktis. Itu sering-sering aja baca sering-sering aja baca berbagai macam teks itu supaya kita jadi makin terbiasa gitu berbagai macam teks ya dari yang berat gitu atau sulit gitu kayak teks yang ilmiah gitu academic writing gitu kan sampai yang academic reading gitu ya sampai yang ringan gitu kayak novel gitu cerita-cerita lucu gitu. Oke, supaya makin mantap, let's practice because practice makes perfect. Oke, jadi ini yang pertama, ini ada teksnya. Oke, kalau ini aku saranin buat baca pilihannya dulu, soal dan pilihannya dulu, baru baca teksnya. Kenapa? Karena kalau kita baca teksnya dulu nih, kita baca teksnya dulu, terus kita baca soalnya, baca pilihannya, itu kayak pas kita baca teks itu kita kan belum tahu ya apa sih yang kita cari, apa yang kita expect gitu, yang dibutuhin di soal. Itu dan pas kita baca soal kan baru, oh yang ditanya opininya. Terus kita balik lagi nih ke teks. Itu kan berarti menghabiskan waktu ya. Gitu, jadi lebih baik baca soal dan pilihannya dulu. Itu dan bisa jadi juga yang ditanya itu bukan keseluruhan teks, tapi ditanya cuma paragraph 1 atau cuma sentence 1. Itu atau bahkan bagian dari kalimat itu. Jadi yang kayak di bold atau di highlight, di underline. Itu berarti kan kita nggak butuh ya bagian teksnya yang lain itu. Jadi kita ngabisin waktu buat baca semuanya. Padahal mungkin yang dibutuhin cuma kalimat satu gitu misalnya. Atau juga bisa jadi ada beberapa soal yang udah di pilihannya itu sudah ada jawabannya. Kita nggak perlu lagi baca teksnya. Gitu. Oke, aku mau kasih waktu buat kalian untuk mikirin jawabannya dan coba jawab. Kalau udah nemu jawabannya di komen ya. Oke? Oke, which of the following statements is an opinion from text 1? Oke, yang ditanya yang mana yang opini ya. Terus kita baca pilihannya dulu. Yang A, these plastics never degrade, but rather break up into smaller sizes. Ini kalimatnya cenderung netral ya, cenderung netral dan gak ada unsur biasnya gitu kayak pendapat dari authornya. So let's say ini bisa facts. Terus yang B, recycling plastics not only helps the environment and reduces stress, but it also creates more jobs. Ini juga vibes-nya overall itu netral gitu ya. Netral dan unbiased gitu. Terus yang C, plastics should not be going into the ocean in the first place. Nah ini, berarti ini termasuk dari tipe yang pertama ya yang aku bilang gitu. Dia ada kata-kata should not. Itu berarti jawabannya yang C.
Oke, terus aku juga mau kasih waktu buat teman-teman yang mau coba mikir untuk jawabannya. Dan kalau udah nemu, tolong dibalas di komen ya. Oke, pertanyaannya, which of the following statements show the author's positive attitude toward an investment analyst? Terus yang itu, for some, it's almost physically painful, said David John. Ini ada kata-kata physically painful. Ini vibes-nya rada negatif ya jadinya ya. Kayak discouraging gitu. Tuh, karena kita ini ditanya positif ya. Kita mau nyari yang positive attitude. Terus yang B, no doubt, this is partly because they are among the last generation of workers to benefit from corporate pensions. Ini ada kata-kata yang kayak ekstrim atau superlatif gitu ya. Ini no doubt. Terus the last generation of workers to benefit. Jadi kayak generasi terakhir yang benefit dari corporate pensions. Jadi kayak discouraging juga ya. Terus yang C, they are trying to figure out who they are now that their primary career is over. And figuring out what they can and can't do financially. Jadi ada kata-kata over, their primary career is over. Tuh rada discouraging juga ya, kayak mereka primary career udah selesai, terus figuring out financially gitu. Jadi kayak tidak ada arah gitu ya kesannya. Terus yang D, it's hard to manage your money well in retirement unless you're realistic about what you have. Ada kata-kata hard. Ini juga discouraging ya, kayak bilang susah loh, sulit loh. Terus yang E, a financial advisor can help you strategize how to manage and use your money in the years ahead. Tuh berarti ini attitude-nya lumayan positif ya, karena ada kata-kata help you. Jadi setelah ini semua yang discouraging banget gitu soal financial gitu, dan ini adalah tentang financial advisor gitu. Dan balik lagi ke pertanyaannya tuh sebenarnya kan positive attitude toward an investment analyst gitu. Dan ini financial advisor ya kurang lebih sama dengan investment analyst tuh, bisa dibilang sinonimnya. Dan yang sisanya ini selain ini negative attitude, itu juga ngomongin bukan ngomongin financial advisor gitu. Ini jawabannya yang E ya. Oke, next. Oke, ini bentuknya thread gitu ya. Oke, take your time. Boleh di pause dulu videonya. Terus nanti kalau udah nemu jawabannya, please jawab di komen ya. Oke, pertanyaannya, what is the tone of the thread regarding the school competition? Encouraging, passionate, objective, biased, humorous. Oke, langsung aja deh jawabannya itu C, objective. Oke, kenapa? Jadi di pilihannya ini belum langsung dapat jawabannya ya, kita perlu baca teksnya. Jadi kita baca dulu ya. Jadi yang pertama ini oleh Sunny. Oke, jadi intinya ya dia nanya gitu ya, dia ngasih pertanyaan ya. Jadi sekolah itu adalah tempat di mana anak-anak tuh mulai perjalanan mereka ke hidup yang penuh persaingan gitu. However, tapi kelihatannya tuh kayak sering kayak pihak sekolah gitu, pihak berwenang di sekolah itu perlu untuk ngambil langkah untuk control the competition, persaingannya. Jadi haruskah competition itu di moderated atau kayak
ditengahin atau dimoderasi oleh sekolah. Ini pertanyaannya ya. Dan berarti sisanya ini threadnya itu reply dari pertanyaan ini. Oke, dari Ardilo_87 itu a fish and a bird, ikan dan burung tidak bisa berkompetisi karena mereka punya kelebihan yang berbeda. Dan ini sama juga dengan siswa. Itu berarti dia lebih ke kontra ya sama competition. Itu oh ya, ini intinya kita mau nyari dulu dari setiap reply-nya ini itu lebih ke positif atau negatif sih gitu. Kayak positif ya berarti mereka mendukung, kalau negatif ya mereka menolak gitu. Dan ini konteksnya tentang competition ya. Itu berarti yang ini menolak competition ya. Oke, berarti kita tandain aja nih negatif. Terus Mohades_002, jadi kompetisi itu bagian dari hidup, dan apakah sekolah atau anak-anak itu mau atau enggak, ya pasti ada, selalu ada. Dan gak ada seseorang pun yang bisa moderate atau kontrol kompetisi itu. Itu berarti dia lebih dukung kompetisi ya, karena kayak toh gak ada seorang pun yang bisa moderate atau kontrol, tetap ada terus competition. Tuh, berarti dia lebih dukung gitu ya. Terus Haris Kumar, competition plays a major role in shaping up students' personality. Jadi kompetisi itu punya peran yang besar untuk kepribadian siswa. Tetapi, however, terlalu banyak juga nggak bagus. Oke, berarti dia sebenarnya dua sisi gitu ya. Kayak dia bilang oke, gitu, ada perannya competition, tapi terlalu banyak juga nggak bagus. Gitu, berarti dia lebih objektif ya, gitu. Gitu, tapi intinya dia setuju sama competition, tapi tetap perlu dimoderated supaya nggak terlalu banyak, dan ini supaya ada healthy competition, persaingan yang sehat di antara siswa. Gitu, berarti dia sebenarnya objektif ya, dia ngebahas dua sisi positif negatifnya gitu. Terus Lexi_122. Ya, jadi sekolah bisa kayak jaga atau cegah anak-anak dari competition gitu, tapi cepat atau lambat, sooner or later, anak-anak tuh bakal harus menghadapinya. Itu jadi sekolah dan guru-guru itu punya responsibility, punya tanggung jawab untuk jelasin ke anak-anak makna dari healthy competition, persaingan yang sehat. Tuh, berarti dia ngedukung competition, tapi harusnya lebih ke healthy competition gitu. Terus yang terakhir dari Dipa, competition is one good way. Ini competition tuh cara yang bagus untuk track performance, gitu, untuk mengukur performa, gitu. Dan hanya serious competition, kompetisi yang serius yang bisa membuat anak-anak tuh mengerti value dari hard work yang bikin sukses. Jadi dia pro ya sama competition. Oke, lalu overall kayak kita lihat ini ada yang dukung, ada yang nggak mendukung gitu, ada yang suka sama competition dan ada yang nggak suka competition. Tuh, dan jadinya jawabannya objektif karena semuanya ini ngediscuss positif dan negatif gitu secara objektif gitu dan unbiased gitu. Jadi oke, mungkin ada milih satu sisi gitu ya, mendukung atau nggak mendukung gitu. Tapi mereka ngebahasnya tuh secara general gitu, nggak ada nyebutin pengalaman pribadi atau nyebutin orang lain gitu, seseorang. Jadi jadinya ini ngebahasnya secara general dan netral gitu. Oke, next.
Ini aku ambil dari simulasi SNBT 2024. Mungkin teman-teman juga banyak yang udah ngerjain ya soal simulasinya. Oke, take your time untuk coba mikirin jawabannya. Atau mungkin kalau udah ngerjain, inget-inget jawabannya ya. Oke. What is the tone of the thread regarding useful frugal hacks? It is supportive, respectful, indifferent, judgmental, contradictory. Gitu. Oke, jadi dari pilihannya juga masih belum bisa langsung menjawab ya. Berarti kita perlu baca teksnya. Oke, langsung jawabannya aja dulu. Jawabannya adalah A. Supportive. Oke, kita baca. Ini dari Hartley Bear. Ini dia nanya ya. Pertanyaannya, apa aja sih hacks yang great, yang hebat untuk frugal, yang sangat membantu kamu. Terus dari Brianna Shaw, ini dia ngasih tips ya untuk frugal itu dengan bawa bekal instead of eating out, untuk makan di luar. Terus ini juga ngasih tips lagi. Terus juga nih di akhir nih dia bilang, I have more tips, but I think I have met this answer long enough. Gitu. Jadi isinya tips semua ini ya, sepanjang ini. Ya, berarti dia mau ngedukung pertanyaannya dan mau ngebantu jawab dengan tips. Gitu. Terus Yasir Said tuh bilang, selalu tanya dirimu pertanyaan ini sebelum beli sesuatu. Do I need it? Aku butuh nggak? What if I don't buy this one? Gimana kalau aku nggak beli ini? Gitu. Gimana kalau aku nggak beli ini dan save the money untuk kebutuhan lain? Gitu. Ini juga supportive ya, dia ngasih tips nih. Gitu. Terus Carrie Baldwin tuh jawab, you know what is pathetic? Being poor when you're old. And you will be old someday. Oh, berarti dia ngasih semacam cambukan ya, supaya kita tetap frugal, hemat gitu. Karena ya apa, pas sudah tua tuh miskin tuh nggak enak banget gitu. Maksudnya gitu ya. Terus juga nih juga ngasih motivasi juga ya. Gitu. Terus Caleb Beers, dia bilang kebanyakan dari frugal hacks yang kamu denger itu pasti tentang cara untuk beli barang secara murah gitu. Itu bagus. Tapi aku nemuin kalau kebanyakan dari frugality itu asalnya dari self control. Gitu. Berarti dia selanjutnya juga ngejelasin tentang self control. Itu juga salah satu tips ya untuk frugal gitu. Terus Daniel Tay, frugality means different things gitu. Jadi frugality itu beda orang beda maknanya bagi tiap orang gitu kan. Gitu, dan bagi dia sendiri itu artinya nggak wasting, buang-buang sesuatu yang masih bisa dipakai lagi. Itu. Dan bahkan sampai level yang mungkin orang bilang ekstrim, yaitu I don't buy anything. Aku nggak beli apapun. Gitu. Berarti ini ngasih tips juga untuk frugal. Gitu. Berarti overall ini semuanya, lima-limanya ini supportive gitu. Mau ngejawab pertanyaan awalnya itu frugal hacks gitu, dan gak ada kan yang hate comment atau yang kayak nanyain apain sih sok frugal gitu, gak ada kan ya, berarti supportive. Oke, ini soal terakhir dari simulasi SNBT 2024 juga. Ini teksnya panjang ya. Oke, take your time buat pikirin jawabannya dan jangan lupa di komen. Okay. Which of the following sentences from text 2 is an opinion? Nah, ini balik lagi kenapa kita sebaiknya baca soalnya dulu. Karena ini yang ditanya cuma text 2, berarti kita nggak perlu baca text 1. Ya kan? Terus, kita baca dulu deh pilihannya. According to recent study, nah, ini udah jelas fact ini harusnya. Karena ada landasannya.
Terus yang B, they use a series of sensory drama games known as the Hunter Heartbeat Method. Ini juga fact gitu karena ada istilahnya gitu. Dan ya overall kalimatnya juga netral kan ya. Dan ini mungkin kalian perlu take notes juga. Facts itu nggak mesti harus sesuatu yang selalu empirically true gitu, kayak harus selalu betul atau benar. Kayak facts juga bisa ada aja yang salah gitu. Mungkin ini method ini mungkin namanya salah gitu, harusnya bukan Hunter Heartbeat method gitu, tapi tetap fact ini gitu karena bukan opinion, nggak ada unsur bias dari authornya kan gitu. Terus yang C, the findings showed that findings lagi. Jadi kayak masih related deh semuanya nih, kayak ngomongin hasil studi atau penelitian gitu juga ya. Oke, terus yang D, the same result. Jadi masih sama juga konteksnya gitu ya, result gitu. Dan ya jujur memang aku belum baca teksnya gitu. The same result, give facts juga harusnya. Terus yang E, nah, we hope that. Ini ada kata-kata hope. Gitu, berarti jawabannya yang ini ya, yang E. Gitu, opinion. Ini opinion dari penulisnya gitu, penulisnya berharap gitu tentang studinya gitu. Dan mungkin kalau teman-teman kayak masih bingung gitu kan, kayak seperti yang aku bilang tadi kan contextual clues juga perlu ya. Itu mungkin kalian juga boleh gitu baca teksnya. Tuh cuman kan kalau di SNBT ini ya, di UTBK ini waktunya itu kan singkat ya, terbatas. Jadi alangkah baiknya kalau kita bisa mempersingkat waktu dan tetap dapat jawaban yang benar gitu. Walaupun yang lainnya nih kayak sebenarnya kurang ngerti gitu kan ya. Kayak ini ngomongin apa sih sebenarnya? Ngomongin dari pilihan tuh kayak ngomongin apa gitu, ada ngomongin otak gitu, kayak ada ngomongin actors juga, kayak apaan sih gitu. Itu kayaknya boleh, tapi simpen dulu aja gitu buat hemat waktu, jadi ngerjain soal yang lain dulu, gitu, yang belum dikerjain. Baru nanti kalau ada waktu, balik lagi ke sini, mau baca teksnya boleh biar makin yakin, makin ngeh gitu ya. Oke, terima kasih kepada CSR PT Infomedia Nusantara yang sudah membiayai produksi materi ini. StudyMates bisa mempelajari kembali materi e-book, PowerPoint ini, dan latihan soal di Google Form yang dapat diakses pada tautan di description box. Video bahan pembelajaran ini juga terdapat di playlist YouTube Let's Study. StudyMates juga bisa dukung Let's Study dengan donasi melalui scan kris di sini. Berapapun pasti akan membantu banget untuk perkembangan Let's Study. Selain donasi berbentuk uang, StudyMates juga bisa membantu kami dengan membagikan platform Let's Study ke teman, kerabat, atau siapapun yang akan terbantu dengan platform Let's Study. Dan jangan lupa follow akun sosial media Let's Study ya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Semangat!